Assalamualaikum, marhaban ya Ramadan. Perkenalkan, saya Sifadina Aisyah, NIM H74219024 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Ilmu Kelautan. Oke, jadi di sini saya mau memberikan materi oseanografi kimia mengenai bahan organik dan bahan anorganik yang berhubungan dengan TSS dan TDS. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Langsung saja check it out. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas TSS. Apa itu TSS? TSS atau Total Suspended Solid, di mana materi atau bahan tersuspensi yang dapat menyebabkan kekeruhan air. Karena TSS ini tidak dapat tersaring oleh 2 mikron dan tidak bisa larut dalam air. Apa saja sih yang menyebabkan TSS? Jadi, yang menyebabkan TSS yaitu bahan anorganik berupa kerikil, pasir, endapan, lumpur, lempung, dan alga. Alga kan bahan organik. Iya, alga termasuk bahan organik tetapi menyebabkan TSS. Karena jadi gini, awalnya kan TSS mencegah transfer oksigen. Kemudian, pada perairan yang TSS tinggi, airnya akan berubah sehingga cahaya matahari sulit menembus perairan. Nah, jadi gini, alga tidak bisa melangsungkan fotosintesis, kemudian mati, lalu membusuk dan bergabung menjadi satu dengan sedimen. Hal ini disebut dengan tahap dekomposisi. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bahan organik dan apa itu bahan anorganik. Yang pertama kita bahas dulu bahan organik. Bahan organik yaitu semua bahan yang berasal dari jaringan hewan dan tumbuhan pada berbagai tahapan dekomposisi. Kemudian, sisa-sisa hewan atau tumbuhan tersebut mengalami perombakan secara terus-menerus. Nah, bahan organik sendiri merupakan penyediaan unsur utama nitrogen, fosfor, dan belerang bagi perairan laut. Kita kembali lagi pada dekomposisi bahan organik. Nah, pada dekomposisi ada urutan kemudahannya, teman-teman. Dari yang terdekomposisi paling cepat sampai terdekomposisi paling lambat. Yang pertama, dari gula atau disakarida, zat pati atau polisakarida, dan protein sederhana. Yang kedua, ada protein kasar, yaitu protein kompleks. Kemudian yang ketiga, selulosa. Kemudian yang keempat, lemak. Dan yang kelima, lemak, lilin, dan minyak. Jadi, perlu diingat ya teman-teman, semakin menurun maka semakin sulit untuk berdekomposisi. Jadi, perlu diingat ya teman-teman, semakin menurun maka semakin sulit untuk berdekomposisi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang apa itu bahan anorganik. Bahan anorganik sendiri merupakan senyawa yang berasal dari sumber daya alam mineral, jadi bukan makhluk hidup ya. Contohnya, limbah anorganik itu apa saja sih? Nah, pada limbah anorganik bisa berupa buangan rumah tangga maupun produksi pabrik yang berupa limbah padat dan cair seperti kaca, plastik, logam berat, limbah cair buangan pabrik yang mengandung MgSO4, MgCl, pasir, dan banyak yang lainnya. Setelah kita membahas bahan organik dan bahan anorganik, langsung saja kita menuju ke apa itu TDS, berasal dari mana TDS, dan apa pengaruh TDS pada perairan sih. Nah, langsung saja TDS sendiri atau Total Dissolved Solid berarti jumlah zat terlarut. Padatan ini dapat berupa mineral organik maupun anorganik yang terkandung dalam cairan, yaitu mencakup setiap mineral garam, logam, ion kation yang bermuatan positif ataupun anion yang bermuatan negatif yang terlarut dalam cairan. Bahayanya TDS dapat merubah salinitas, komposisi ion, dan menimbulkan masing-masing ion
Ini menurut Weber's Canal N2V dalam 2007 dalam Ibu Nur 2020. Teman-teman, terus TDS ini dapat menimbulkan kerak, dapat merubah rasa air karena keberadaan logam terlarut seperti Cu, Mn, dan Zn. Mungkin ada yang lain juga. Jadi, dari TSS dan TDS itu mempengaruhi kualitas air atau yang disebut sebagai turbiditas. Nah, turbiditas ini ditentukan oleh berapa banyak partikel yang menutupi cahaya pada perairan. Ditentukan dari tingkat kecerahannya, yaitu mengukur kedalaman air yang bisa ditembus cahaya matahari, sehingga semakin tinggi photic zone atau lapisan yang terkena matahari, maka kejernihan akan semakin tinggi. Nah, ada juga yang dapat mempengaruhi kejernihan air, yaitu salinitas. Salinitas yang mengandung garam berupa Mg, Cl, Na, dan lain-lain itu mengikat partikel menjadi substrat pada dasar perairan. Untuk mengukur kecerahan perairan, ada alat yang dinamakan sesidis berupa lempengan sederhana, permukaannya terdapat warna hitam dan putih. Jadi seperti ini, kayak kasat ya teman-teman. Cara gunanya diikat tali lalu dimasukkan ke dalam air. Kiranya dapat dilakukan di saat matahari cerah dan tidak tertutup awan. Diperkirakan pada pukul 9 sampai 15 WIB. Kemudian untuk mengukur turbiditas ada alat bernama FTU. Nah, itu saya kurang tahu apa. Karena pokoknya ada lampu, ada tabung sampler, ada sensor, kemudian dapat menghasilkan hasil pembacaan hasilnya itu. Terus mohon maaf, saya kurang tahu tentang FTU. Kemudian untuk pengukuran TSS dan TDS ada alat yang namanya Van Dorn Water Sample. Jadi bentuk alatnya seperti tabung, ada pemberatnya gitu. Cara penggunaannya dicemplungkan talinya ke laut. Setelah mencapai kedalaman yang diperlukan, pemberatnya itu tadi dijatuhkan mencapai botol itu tadi. Kemudian botol itu dapat tertutup sehingga airnya itu dapat terjebak di dalamnya. Jadi setelah airnya diambil, bisa diproses lagi pada laboratorium menggunakan alat-alat yang ada pada laboratorium. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Karena ini bulan Ramadan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.